Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukran lillahi, amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang masih memberikan kepada kita semua nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan, sehingga Allah masih memberikan kepada kita Ramadan, dapat berjumpa kembali dengan Ramadan yang bulan mulia ini. Salat serta salam selalu tercurah kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta seluruh pengikutnya. Kepada Nabi Muhammad lah kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Saya di sini ingin menyampaikan beberapa tausiah yang berkaitan dengan pembatal-pembatal puasa. Maka dari itu simak terus video berikut. Baik, untuk poin pertama yaitu adalah merokok, minum, dan makan. Merokok, minum, dan makan dengan sengaja berada di urutan teratas daftar hal-hal yang membatalkan puasa. Namun, perhatikan bahwa jika Anda benar-benar lupa bahwa Anda sedang berpuasa, baik, puasa Anda tidak akan batal ketika Anda melakukannya tidak sengaja. Karena apa? Nabi Muhammad SAW bersabda, jika seseorang makan sesuatu yang terlupa saat dia berpuasa, maka dia harus menyelesaikan puasanya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membuatnya makan. Dalam sahabat lainnya yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga meriwayatkan bahwasannya ada seseorang yang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, "Wahai Nabi, hancurlah aku, hancurlah aku." Maka Nabi Muhammad pun bertanya, "Ada apa wahai fulan?" Maka dia pun menjawab bahwasannya hamba sudah membatalkan puasa dengan sengaja. Maka Nabi Muhammad pun menyuruhnya untuk membebaskan seorang budak. Ketika Nabi Muhammad menyuruhnya, fulan tidak dapat melakukannya, maka Nabi Muhammad menyuruhnya kembali untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ketika Nabi Muhammad menyuruhnya, fulan juga tidak sanggup. Kemudian Nabi Muhammad memberikan opsi terakhir, yaitu untuk memberikan makan fakir miskin. Maka si fulan akhirnya bisa dan dapat menyetujuinya. Baik, kemudian untuk poin kedua pembatal puasa yaitu adalah berbohong, mengutuk, berperilaku buruk, mendengarkan musik. Kita sebagai manusia sering berbohong, sering mencela, dan sering berperilaku buruk kepada manusia lainnya tanpa kita sadari. Demikian pula mendengarkan musik, ini menjadi mekanisme coping utama kita. Namun, apakah seorang yang berpuasa atau tidak, seorang muslim dikutuk keras untuk tindakan ini. Yaitu apa? Dalam suatu fatwa ulama, Ahmad Mufti berkata, mereka tidak membatalkan puasa, akan tetapi ia melakukan perilaku yang menghilangkan pahala dan pengampunan Tuhan. Maka darinya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan puasa atau makan dan minumnya. Dalam suatu hadis juga dikatakan bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan dusta dan mengamalkannya, maka Allah tidak membutuhkannya untuk meninggalkan makan dan minumnya. Dalam hadis lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda yang bunyinya, jika ada di antara kalian yang sedang berpuasa, maka janganlah dia mengucapkan kata-kata kotor atau bertindak bodoh. Dan jika ada yang menghinanya atau melawannya, maka katakan inni shaim. Maka teman-teman semua jika dihadapkan oleh hal-hal sebagai berikut, katakan saja inni shaim atau saya sedang berpuasa. Baik, kemudian untuk poin pembatal puasa yang ketiga yaitu adalah muntah dengan sengaja. Dalam riwayat Muslim dikatakan bahwasannya muntah yang tidak disengaja tidak akan membatalkan puasa. Akan tetapi muntah yang disengaja yaitu dapat membatalkan puasa.
Seseorang dapat melakukan muntah dengan sengaja dengan memasukkan jarinya ke dalam kerongkongannya sehingga ia terpancing untuk mengeluarkan isi dari perutnya. Selain itu, ia juga dapat melihat hal yang tidak senonoh, kemudian ia merasa mual dan mengeluarkan apa yang di dalam perutnya. Maka dari itulah yang dinamakan muntah dengan sengaja. Dalam suatu riwayat, Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga meriwayatkan bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang tiba-tiba muntah saat berpuasa, tidak diberlakukan penebusan dosa baginya. Akan tetapi jika dia muntah dengan sengaja, maka dia harus melakukan penebusan. Baik, kemudian memasuki poin yang keempat dari hal-hal yang membatalkan puasa, yaitu adalah hijamah atau bekam dan transfusi darah. Hijamah atau bekam ini yaitu metode medis dengan menyayat atau menggaruk-garuk punggung, bahu, dan leher pasien guna mengeluarkan sel-sel mati atau darah busuk. Meskipun merupakan medis yang sangat terkenal ini, namun jika dikaitkan dengan mazhab Islam, ada perselisihan mengenai apakah bekam atau donor darah membatalkan puasa seseorang atau tidak. Namun menurut mayoritas, melakukan salah satu tindakan hijamah atau donor darah dapat membatalkan puasa Anda. Dalam suatu riwayat dikatakan bahwasannya Nabi Muhammad SAW bersabda, orang yang berbekam dan orang yang berbekam yaitu adalah sama-sama yang berbuka puasa. Ketika seseorang berpuasa dan mendapat transfusi darah, maka diketahui juga bahwasannya puasanya batal karena darah adalah salah satu bentuk nutrisi. Selain itu, mendapatkan perawatan nutrisi melalui jarum dan infus juga membatalkan puasa. Maka kita ketahui bahwasannya ketika kita melakukan bekam atau infus ketika kita di rumah sakit, maka hal tersebut juga membatalkan puasa yang kita laksanakan. Kemudian memasuki poin yang kelima dari hal-hal yang membatalkan puasa, yaitu adalah pendarahan pasca kelahiran. Ketika seorang mendapatkan haid sebelum matahari terbenam, maka batallah puasanya. Ketika Malik ditanya apa yang harus dilakukan ketika mendapatkannya, maka Malik pun menjawab, darah ini adalah darah seperti haid, maka ia harus berbuka dan mengkodok hari-hari yang dilewatkan. Kemudian ketika darahnya benar-benar telah berhenti, maka ia harus mandi kemudian berpuasa. Dalam hadis Sahih Al-Bukhari dikatakan bahwasannya seorang wanita tidak boleh berpuasa sampai haidnya benar-benar selesai. Sekian beberapa poin-poin pembatal puasa yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi diri saya pribadi dan juga kepada seluruh penonton Roman 1 Ramadan Asik bersama SDM KU. Billahi fi sabilil haq wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.